Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di pendidikan agama Islam. Materi kita hari ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, setelah mempelajari ini, Ustazah mengharapkan teman-teman bisa meyakini adanya kitab-kitab Allah. Kemudian kedua, dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ketiga, dapat mengetahui kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Keempat, menerapkan sikap beriman kepada Allah, kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, mengetahui hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Lalu apa ya pengertian dari beriman kepada kitab Allah? Pengertiannya adalah bahwa kita percaya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Isinya itu tentang pedoman bagi umat manusia. Nah, beriman kepada kitab Allah ini juga merupakan rukun iman yang ketiga. Ya, selanjutnya adalah dalil. Dalil dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu ada di surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad, kitabnya itu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur terhadap Allah, maka malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan pada hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Ya, jadi teman-teman, Allah itu sudah menurunkan selain kitab Al-Quran itu ada kitab-kitab yang sebelumnya. Apa saja ya? Nanti kita lihat. Nah, ini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Semuanya ada 4 ya. Yang pertama adalah kitab Jabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang kita yakini sekarang, yang kita gunakan sekarang, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua kitab yang Allah turunkan itu ada 4 ya teman-teman ya. Nanti tolong dihafalkan ini kitabnya dan siapa penerima kitabnya. Selanjutnya, nah ini apa ya, untuk apa sih Allah tuh menurunkan kitab-kitab? Teman-teman pernah membeli sebuah meja atau lemari yang rakitan? Kita kadang menerimanya tidak utuh langsung menjadi meja, tapi dia masih berbentuk lempengan-lempengan kayu seperti itu yang belum tersusunnya. Kita dapat sebuah kotak ini, ternyata di dalamnya ada eh, kayu-kayu yang belum disusun, tapi juga ada buku manualnya, buku petunjuknya. Petunjuk bagaimana apa? Petunjuk untuk merakit kayu-kayu ini menjadi sebuah meja belajar. Nah, setelah dirakit dengan menggunakan petunjuk dari buku ini, maka jadilah yang tadinya masih berupa potongan-potongan kayu menjadi sebuah meja, ya. Eh, di sini dalam buku petunjuk ini ada bagaimana cara memasangnya, murnya di mana, pakunya bagaimana, dan seterusnya. Begitu juga dengan kitab. Kitab itu Allah turunkan sebagai petunjuk hidup manusia supaya manusia itu selamat dunia dan akhirat. Ya, oke. Kemudian bagaimana ya penerapannya ketika penerapan iman kepada kitab Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, teman-teman harus meyakini bahwa kitab Allah itu berjumlah ada 4 ya. Yang kedua, mempercayai bahwa semua kitab berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Karena kitab kita adalah sebagai orang Muslim ada Al-Quran ya teman-teman. Nah, yang keempat adalah membenarkan seluruh isi Al-Quran. Kita tidak boleh ragu dengan isi Al-Quran. Yang kelima, senantiasa membaca, mempelajari, dan menghafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran kita itu kitab kita, maka kita harus dalam
penerapan sehari-hari itu kita harus senantiasa membacanya, kemudian kita pelajari isinya dan kita hafalkan. Insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, yang keenam adalah mengerjakan semua ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, seperti perintah sholat, puasa, zakat, haji, hukum-hukum dan lainnya. Itu ada yang ada dalam Al-Quran, kita kerjakan semua. Begitu pula dengan larangannya yang ada dalam Al-Quran, kita harus tinggalkan. Selanjutnya, apa ya hikmahnya beriman kepada kitab-kitab Allah? Pertama, kita akan mendapatkan ajaran tauhid dan petunjuk kehidupan yang benar, yaitu hanya menyembah dan memohon kepada Allah, tidak memohon kepada yang lain ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan memahami dan menghargai perbedaan ajaran umat terdahulu. Jadi antara kitab Al-Quran, Taurat dan Zabur serta Injil itu ada perbedaan tentang tata cara ibadahnya, dan itu eh, sudah ada dalam kitab-kitab sebelumnya, tapi kemudian disempurnakan oleh Al-Quran. Ya. Yang ketiga adalah semangat. Kita harus semangat melaksanakan ibadah dan amal saleh. Ketika kita beriman kepada kitab, kita harus meyakini, harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kitab-kitab itu, khususnya untuk umat Islam kita saat ini adalah Al-Quran ya teman-teman. Kemudian yang keempat, mendapatkan pelajaran dan kisah-kisah terdahulu. Di Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, bagaimana umat yang beriman pada Allah akan mendapatkan kenikmatan, demikian pula umat yang durhaka kepada Allah, dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah. Nah, yang kelima adalah mengetahui kebenaran dan kekuasaan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Allah sangat kuasa, Allah maha segalanya, dan kita itu akan tahu semuanya di dalam kitab-kitab tersebut, khususnya kitab kita adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, begitulah materi kita hari ini, yaitu tentang kitab kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, kita tutup dengan baca hamdalah dan uh, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.